Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi tidak hanya sekedar perangkat elektronik atau kode-kode kompleks. Ini merupakan kekuatan yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dapat mengubah cara bekerja, belajar, berinteraksi, dan bahkan bermimpi. Lalu apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata inovasi? Apakah itu gambaran teknologi canggih, solusi revolusioner, atau mungkin kemungkinan-kemungkinan baru yang terbuka untuk ke depan kita? Kali ini kami akan membahas jauh mana kita dapat mengarungi inovasi dalam konteks teknologi, seperti pada pembahasan kali ini yaitu alat deteksi golongan darah berbasis sensor LDR. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Niken Kurniasari dengan NIM akhir 009, yang kedua Diah Kurnilah dengan NIM akhir 022, dan yang terakhir Giselle Ameris Wibowobok dengan NIM akhir 064. Kemudian agenda atau hal apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode yang kami gunakan, yang ketiga hasil dan pembahasan dari apa yang telah kami lakukan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke dalam pendahuluan. Penggolongan darah melibatkan dua tipe molekul, yaitu antigen dan antibodi. Sistem penggolongan darah yang sering dilakukan yaitu dengan sistem ABO, yang mana mengidentifikasikan ada atau tidak adanya antigen tipe A dan tipe B pada sel darah merah untuk menentukan golongan darah tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki golongan darah merah A, maka pada sel darah tersebut terdapat antigen A. Kemudian pada tabel sebelah kanan merupakan tabel klasifikasi penggolongan darah berdasarkan karakteristik antigen dan antibodi yang dimiliki oleh golongan darah tersebut. Seperti baik pada golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian prinsip pemeriksaan golongan darah yaitu reaksi antigen yang terdapat pada permukaan eritrosit dengan antibodi yang sama sehingga terbentuk aglutinasi atau penggumpalan. Antibodi terdapat di dalam serum karena antibodi golongan darah merupakan protein globulin yang bertanggung jawab sebagai komponen kekebalan tubuh alamiah. Berikut merupakan visualisasi dari ada atau tidaknya aglutinasi atau penggumpalan pada proses pemeriksaan golongan darah dengan menggunakan serum. Berbicara mengenai transfusi darah, berikut merupakan tabel resipien dan donor darah yang dapat dilakukan. Golongan darah A dapat menerima golongan darah dari golongan darah A tersebut dan juga dari golongan darah AB, karena antibodi B yang dimiliki oleh golongan darah A dapat menyerang darah donor manapun yang memiliki antigen B. Kemudian, golongan darah B dapat menerima golongan darah B sendiri dan juga dari golongan darah AB. Alasannya sama seperti golongan darah A, karena antibodi A yang dimiliki oleh golongan darah B itu juga dapat menyerang darah donor manapun yang memiliki antigen A. Kemudian, golongan darah AB juga disebut dengan penerima universal, karena tidak memiliki antibodi A maupun antibodi B. Kemudian golongan O. Golongan O ini dapat dikatakan sebagai pendonor universal karena tidak memiliki antigen. Orang yang bergolongan darah O hanya bisa mendapatkan darah bergolongan darah O karena antibodi A dan antibodi B mereka akan menyerang darah donor yang memiliki antigen A maupun antigen B. Kemudian, hal apa yang menjadi masalah dalam pemeriksaan golongan darah ini? Pengamatan reaksi dalam pemeriksaan golongan darah antara antigen dan antibodi biasanya langsung dilakukan oleh mata penguji yang berpengalaman, sehingga keakuratan data yang diperoleh masih mengandalkan kemampuan mata penguji. Kesalahan dalam pembacaan golongan darah dapat menimbulkan masalah yang sangat serius bagi seseorang, misalnya dalam proses transfusi darah maupun identifikasi keturunan. Oleh karena itu, kami memberikan suatu inovasi, yaitu alat pendeteksi golongan darah berbasis sensor LDR sebagai upaya kami dalam mengarungi perkembangan teknologi. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada sensor LDR, kemudian ada LED sebagai lampu indikator, kemudian ada voltage source atau baterai 9 volt, ada jumper, ada resistor dengan nilai 10K, 30K, dan 100 ohm, kemudian ada op amp,
ada transistor dengan BC547, gerbang logika N, NOT, XOR, breadboard, dan voltmeter serta ampermeter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dan juga langkah-langkah yang digunakan dalam membuat rangkaian pendeteksi golongan darah. Berikut adalah rangkaian yang kami rangkai pada multisim. Pada gambar yang di atas, terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian anti A dan juga rangkaian anti B. Rangkaian anti A datanya bergantung dengan sensor LDR-A, sedangkan rangkaian anti B datanya bergantung dengan sensor LDR-B. Rangkaian anti-A ini nantinya akan mengecek sampel darah yang sudah diberi antigen A, sedangkan rangkaian B ini, sensor B-nya nanti akan mengecek darah yang sudah diberikan antigen B. Kemudian hasil dari kedua rangkaian ini akan masuk ke dalam rangkaian logika, di mana di sini sudah ada 4 indikator lampu, lampu O, lampu B, lampu A, dan lampu AB. Sehingga tergantung mana yang lampu yang menyala, itulah yang akan menjadi hasil dari rangkaian mendeteksi golongan darah. Dan pada gambar yang di bawah merupakan rangkaian yang sudah kami rancang, di mana pada rangkaian yang sudah kami rancang belum menggunakan rangkaian logika, melainkan sudah dirancang rangkaian anti A dan rangkaian anti B yang kemudian langsung dihubungkan kedua lampu. Sehingga di sini dapat dilihat pada gambar sudah terdapat dua sensor LDR, yaitu sensor B dan sensor A, dan juga rangkaian B dan A, sehingga terdapat lampu golongan A dan lampu golongan B. Apabila lampu golongan A menyala, maka itulah yang akan menjadi hasil dari rancangan rangkaian pendeteksi golongan darah, yaitu golongan darah A. Begitu seterusnya, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pak Franky dan teman-teman, berikut adalah cara kerja dari rangkaian mendeteksi golongan darah, di mana saat terjadi aglutinasi darah dengan suatu antigen, maka ketika disinari cahaya akan mengakibatkan intensitas cahaya yang ditangkap LDR semakin banyak, sehingga tegangan yang dihasilkan pun kecil. Sebaliknya, apabila saat tidak terjadi aglutinasi, maka akan membuat intensitas cahaya yang ditangkap oleh LDR akan semakin sedikit, sehingga tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Oleh karena itu, hasil pembacaan LDR bergantung dari intensitas cahaya yang diterima, di mana sampel darah tersebut akan disinari oleh senter dan cahayanya akan ditangkap oleh sensor LDR. Berikut adalah tabel kebenaran dari rangkaian, di mana ketika sensor A bernilai 0 atau tidak ada tegangan, yang artinya intensitas cahaya yang diteruskan akan sangat besar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa darah pada sensor A menggumpal, di mana sensor A ini merupakan sensor yang untuk mengecek darah yang diberikan antigen A. Karena pada sampel pertama ini, darah menggumpal pada antigen A dan tidak menggumpal pada antigen B, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa golongan darah sampel tersebut adalah A. Sebaliknya, apabila darah ditemukan menggumpal pada sensor B yang ditemukan oleh nilai 0 pada sensor B, maka golongan darah tersebut B. Apabila sensor A dan sensor B sama-sama memiliki tegangan yang artinya darah tidak menggumpal di kedua antigen, maka golongan darah tersebut O. Dan apabila sensor A dan sensor B sama-sama bernilai 0, yang artinya darah sama-sama menggumpal di antigen A dan antigen B, maka golongan darah pasien tersebut adalah AB. Di bawah ini juga sudah terdapat keterangan di mana ketika sensor A mati atau bernilai 0, maka cahaya terdeteksi sensor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa darah menggumpal pada antigen tersebut. Pak Franky dan teman-teman, berikut ini adalah blood dummy yang kami buat untuk menguji sensor dan rangkaian deteksi golongan darah yang telah kami buat. Jadi di sini dibuat blood dummy dalam dua kondisi, yaitu darah yang tidak menggumpal, yaitu yang tetesan yang berada di atas, dan juga darah yang menggumpal, yaitu tetesan yang berada di bawah. Di mana darah yang tidak menggumpal ini kami menggunakan blood dummy menggunakan sumba berwarna merah, sedangkan untuk darah yang menggumpal ini kami menggunakan sabun yang memiliki scrub sehingga diharapkan dapat mewakili titik-titik aglutinasi yang terjadi pada darah. Setelah dibuat blood dummy, kami langsung mengecek keberhasilan rangkaian, di mana pada percobaan pertama kami menggunakan sensor B untuk berada pada darah yang menggumpal dan sensor A diletakkan pada darah yang
tidak menggumpal. Dengan demikian, darah tersebut memiliki gumpalan di antigen B, yang artinya golongan darah tersebut adalah B. Oleh karena itu, pada rangkaian, lampu yang menyala adalah lampu untuk golongan B, sehingga dengan demikian rangkaian sudah berhasil mendeteksi bahwa golongan darah dari sampel adalah golongan B. Selanjutnya, untuk penggolongan darah A. Ketika sensor A diletakkan pada darah yang aglutinasi, yang artinya darah menggumpal pada antigen A, dan sensor B pada darah yang tidak aglutinasi, yang artinya darah tidak menggumpal pada antigen B. Hasil output menunjukkan lampu golongan darah A menyala dan dapat digolongkan sebagai golongan darah tipe A. Kemudian, untuk penggolongan darah tipe AB, ketika sensor A diletakkan pada darah yang aglutinasi, yaitu darah yang menggumpal pada antigen A, demikian juga pada sensor B, pada darah aglutinasi yang artinya darah menggumpal pada antigen B, hasil output menunjukkan kedua lampu tidak menyala dan darah dapat digolongkan sebagai golongan darah AB. Kemudian terakhir, untuk penggolongan darah O, yaitu ketika sensor A diletakkan pada darah yang tidak aglutinasi, yaitu darah yang tidak menggumpal pada antigen A, begitu pula dengan sensor B, yaitu diletakkan pada darah yang tidak mengalami aglutinasi atau tidak menggumpal ketika diberikan antigen B. Hasil output menunjukkan kedua lampu menyala dan darah dapat digolongkan sebagai golongan darah O. Selanjutnya, pada rangkaian percobaan langsung, kami mendapati bahwa arus pada percobaan langsung tidak cukup kuat untuk menyalakan rangkaian logika, sehingga output dari rangkaian deteksi golongan darah didapatkan langsung dari rangkaian antigen A dan antigen B melalui dua lampu. Dengan demikian, output didapatkan dalam bentuk truth table. Hasil ini tidak sesuai dengan rangkaian simulasi, di mana di simulasi kita berhasil mendapatkan output dari rangkaian logika sehingga golongan darah dapat diketahui dari 4 lampu untuk 4 golongan darah. Adapun sudah dicoba untuk menggunakan transistor dengan asumsi bahwa kurangnya arus pada rangkaian logika. Namun, hal ini tetap tidak berhasil. Kegagalan ini dapat dikarenakan kemungkinannya rusakan pada kaki emitor yang tidak mampu memperkuat arus. Berikut ini adalah video demo rangkaian yang telah kami lakukan. Berikut ini adalah dari percobaan yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa rangkaian yang telah digunakan telah berhasil mengidentifikasi golongan darah, dan sensor telah menunjukkan perbedaan ketika mengalami aglutinasi maupun tidak aglutinasi. Demikianlah presentasi dari tim kami. Kami sangat berharap bahwa alat yang kami kembangkan, yaitu alat deteksi golongan darah berbasis sensor LDR, dapat membawa dampak positif dan berkembang lebih lanjut di masa depan. Karena penggunaan sensor LDR, hasil penggolongan darah dapat diperoleh dengan lebih cepat. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan proses diagnosis, serta memberikan informasi yang lebih cepat kepada petugas medis. Terima kasih.